Oke, ini aku lagi di perjalanan menuju Gedung Juang 45 dan at the time tiba-tiba sampai di Gedung Juang 45 di Menteng, Jakarta Pusat. Dan ini ada list price harganya buat yang mau masuk, dan nanti kita akan dapat kertas semacam kayak gini tuh sebagai tanda kalau kita tuh udah beli tiket. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadira Almasanisa dan hari ini aku sedang berada di Museum Juang 45 yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Dan hari ini aku menggunakan baju dari adat Jawa Barat atau Sunda. Ikutin terus perjalanan aku di Museum Juang ini ya. Dadah! Nah, di sini ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skomper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Sehingga pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia seperti ada Malik Soekarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, dan Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Lalu kemudian Gedung Menteng 31 dijadikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Nah, pada 1 Maret 1944, Putra dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru dengan tugas yang sama, yaitu memobilisasi rakyat Indonesia dengan nama Jawa Hokokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa dan bermarkas di Gedung Menteng 31. Nah, sejak itu para pemuda Menteng 31 berjuang di luar gedung tersebut. Oke, sekarang aku sudah sampai di ruangan kedua di Museum Juang 45 dan di sini ada miniatur dari upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno. Nah, di sini ada propaganda Jepang yang melalui poster yang seperti kita pelajari di buku sejarah. Di sini ada berbagai macam propaganda Jepang melalui poster dan di sini koleksinya banyak banget. Ya di sini bahkan ada yang kayak dari buku sejarah kita itu yang di sini. Halo, sekarang aku sudah sampai di ruang masa Jepang yang berada di Museum Juang 45 yang berada di Menteng. Nah, di sini juga terdapat banyak tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh pahlawan, serta propaganda-propaganda Jepang yang dibuat poster-poster seperti ini yang dibuat Jepang. Nah, Jepang itu membuat propaganda itu agar rakyat Indonesia mau mendukung Jepang dengan Jepang itu bersimpati atau berempati kepada masyarakat Indonesia melalui propaganda-propaganda seperti ini dengan tulisan-tulisan yang berisi seperti ini. Nah, di sini ada foto-foto tentang pas Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, di sini tuh ada Letnan Jenderal Heinter Porten atau Panglima Tertinggi Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Jenderal Imamura. Nah, Imamura menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat dengan yang ada di dokumentasi seperti ini. Oke, aku lagi di sebelah miniatur dari Ahmad Subarjo berserta benderanya yaitu bendera peta. Ini replikanya yaitu bendera tentara peta berupa matahari terbit itu tuh lambang kekaisaran Jepang dan lambang bulan sabit dan bintang yang itu simbol kepercayaan mayoritas agama Islam. Oke, di sini ada poster yang berisi tulisan serta gambar para tokoh atau kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Yang pertama ada kelompok antifasisme Jepang yang terdiri dari Supriyadi, Amir Syarifuddin, KH Zainal Mustafa, dan Sultan Syahrir. Habis itu yang kedua ada kelompok PETA atau pembela tanah air yang beranggotakan Sudirman, Kasman Singodimedjo, Latif Hedraningrat, Aha Nasution, dan Soeharto. Lalu yang ketiga ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang beranggotakan IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Habis itu ada kelompok Kaigun yang beranggotakan Wikana, Ahmad Subarjo, dan AA Maramis. Lalu ada kelompok Menteng 31 yang beranggotakan Soekarni, Khairul Saleh, AM Hanafi, Adam Malik, Yusuf Kunto, Pandu Kartawiguna, dan Maruto Niti Miharjo. Nah, ini tuh ada 4 serangkai dalam Putra, yaitu ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mansur.
Lalu di sini ada poster yaitu masa pendudukan Jepang yang kenangan pahit selama Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Jepang datang ke Indonesia dan mengaku sebagai saudara tuanya Indonesia dan melakukan propaganda-propaganda agar menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, ketika rakyat Indonesia sudah berbaik hati dan bersimpati kepada Jepang, Jepang malah mengkhianati rakyat Indonesia dengan menjadikannya sistem kerja paksa atau Romusa. Lalu kita dipaksa kerja terus-terusan sehingga beras mengurang dan kebutuhan logistik perang Jepang pun juga jadi banyak karena kita yang bantuin gitu. Terus abis itu para pemuda juga dibekali latihan militer oleh Jepang dan penggunaan senjata seperti Heiho. Nah, atau Heiho dan Gyugun serta nama tentara yang dibekali kemiliteran oleh Jepang itu namanya Peta atau pembela tanah air. Lalu di sini ada Samurai Gunto, ini replikanya ya. Nah, ini tuh pedang Jepang adalah perlengkapan militer standar yang dibedakan keluaran dari AD. Kalau misalnya angkatan darat itu namanya Shin Gunto. Kalau misalnya angkatan laut itu namanya Kai Gunto. Nah, ini tuh dibuatnya tuh dari sutra dan katun. Nah, menentukan pangkat pemilik pedangnya. Nah, pada tanggal 23 September 1945, pimpinan Angkatan Perang Jepang menyerahkan 3 bilah gunto kepada sekutu di Kupang yang berarti penyerahan kekuasaan kepada sekutu. Oke, beralih dari senjata Jepang, lalu kita beralih ke seragam tentara peta atau pembela tanah air yang organisasi dibentuk pada masa pendudukan Jepang yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Lalu ini ada contoh seragam petanya. Ini contohnya. Lalu di sini ada kain bogor yang digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Bentukannya seperti ini. Seperti ini. Dan di sini ada mata uang yang diterbitkan pada pemerintahan kolonial Jepang. Nah, ini senilai Rp10. Lalu di sini juga ada poster-poster tentang dekati merdeka, panitnya persiapan kemerdekaan, berdiri segera, yang berisi tentang tulisan-tulisan Jepang juga ya. Ini duitnya. Dan ini posternya. Oke teman-teman, segitu dulu video perjalanan aku di Museum Juang 45. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih sudah menemani aku.